adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Luar biasa bukan? Nah, pada hari ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, kita pujikan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh berkumpul saat ini ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan lebih dalam lagi memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang kami muliakan ya Tuhan. Sertai kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman dari Los Sapinil, kita pujikan perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada minggu pagi hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul
walaupun secara online, walaupun kalian tetap di rumah, kita tetap boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mohon hikmat dan anugerah dari Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama untuk menikmati firman-Mu. Biarlah Engkau akan terus memateraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar supaya kami tetap terus setia mengiring Tuhan, dan banyak firman-firman Tuhan yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, adik-adik sekalian, pada minggu pagi hari ini, kita bersyukur karena hari yang cerah yang telah Tuhan berikan buat kita, sehingga kita tetap boleh kembali bersama-sama untuk mendengar cerita firman Tuhan pada hari ini. Baiklah, kalian tentu sudah di rumah selama kurang lebih 7 bulan. Dan kalian tentu banyak mengalami hal-hal ataupun permasalahan hidup yang kalian sering jumpai tiap hari. Misalkan seperti, Mama, aku di rumah jenuh karena sudah sekitar 7 bulan kalian di rumah karena kita saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Namun, melalui pandemi ini kita semakin diajarkan untuk tetap terus berharap dan berserah kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa kesabaran itu akan membuahkan hasil yang luar biasa, yang akan membuat kita semakin teguh dan semakin setia kepada Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan untuk minggu pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan atau cerita firman Tuhan mengenai sosok yang bernama Yakobus. Yakobus adalah saudara dari Yesus. Tentunya kalian mengenal Yesus siapa? Dia adalah juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang kita sembah, kita puji, kita muliakan. Dan kalian juga tentunya tahu bahwa Yesus mempunyai saudara, di antaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan juga Yudas. Jadi, tidak hanya cuma Yakobus, tapi ada Simon, ada Yusuf, ada Yudas. Namun pada kesempatan untuk minggu pagi ini, kita akan mendengarkan sedikit cerita mengenai Yakobus. Mengapa Yakobus yang diutus? Karena dia merasakan atau dia memiliki suatu kerinduan untuk memberikan kekuatan secara rohani kepada orang Kristen yang tertindas di antara banyak-banyak bangsa yang ada. Karena kita tahu semua bahwa kita pun akan mengalami hal-hal yang bersifat penderitaan, dan pada waktu itu Yakobus pun juga melihat banyak sekali penderitaan yang dialami orang Kristen Yahudi pada saat itu. Dan tentunya bila mana kita mengalami banyak sekali penderitaan, kita pasti merasakan hal-hal yang membuat kita jatuh, membuat kita lemah, kita tak kuat. Tapi Yakobus memberikan kekuatan kepada semua orang yang mengalami penderitaan untuk tetap teguh, tetap setia, tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Dan dia juga mengingatkan pada kita semua bahwa kita juga harus minta hikmat dari Tuhan. Apa itu hikmat? Hikmat adalah petunjuk atau bimbingan dari Tuhan kepada kita manusia, supaya kita tetap terus berada di dalam jalan Tuhan. Tentunya dalam kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Lalu saya akan berikan contoh yang paling sederhana.
Kalian tahu tentunya api. Kalau kita meniup api, tentunya api akan mati. Namun, kita akan lihat bila mana api itu kita taruh di kertas. Perhatikan. Dia akan membakar kertas itu sampai habis. Ya. Dan dari hal ini kita juga harus melihat bahwa kita harus berhikmat bahwa api bila kita nyalakan, kita taruh dalam kertas akan membakar semua kertas-kertas yang ada. Entah itu kertas ulangan, entah itu kertas file, atau kertas-kertas yang lain yang kita butuhkan. Namun, bila api ini kita nyalakan, dan kita dalam lilin, maka api ini akan menjadi penerang dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, seperti pada waktu lampu mati. Mama, beli lilin dong. Gelap. Mama kalian beli lilin, kemudian kalian nyalakan, dan ini akan menjadi terang. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi yang Lose berikan itu adalah hal yang paling sederhana. Kita pun juga diberikan hikmat oleh Tuhan, petunjuk dari Tuhan. Supaya kita mengerti, kalau api ini kita buat untuk hal-hal yang baik, maka akan jadi berkat. Tetapi, bila api ini kita buat hal-hal yang buruk, maka akan menjadi hal-hal yang berbahaya, yang luar biasa. Seperti kebakaran, seperti tabung gas yang meledak, semua karena api. Dan semua itu akan membawa kehancuran yang luar biasa. Dan Yakobus pun memberikan kepada kita semua suatu contoh hikmat yang tentunya yang baik, agar supaya dalam kehidupan kita sehari-hari kita tetap terus kuat, terus setia kepada Tuhan Yesus. Karena kita tetap percaya bahwa bila sudah pada waktu yang indah, Tuhan pasti memberikan apa yang kita perlukan. Dan itu tidak akan membuat kita kecewa. Dan kalian harus teringat bahwa apapun yang kalian alami pada saat ini, tetap setia, tetap berharap, tetap berseru kepada Tuhan. Dan jangan kepada yang lain. Karena itu akan membuat kita semakin bingung, semakin tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi tatkala kita tetap terus setia berada di dalam jalan Tuhan, maka banyak hal-hal yang luar biasa yang akan kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Tentunya kalian sebagai seorang pelajar yang saat ini sedang bersekolah, kalian tekun terus belajar, maka kalian nanti kelak bila sudah dewasa, setelah selesai berkuliah, kalian akan menemukan pekerjaan yang cocok sesuai dengan ilmu yang telah kalian dapatkan selama di bangku SD, SMP, maupun SMA. Dan tentunya melalui hikmat yang sudah Tuhan berikan buat kita semua, kepada Lose dan kepada kalian semua, kita mengharapkan bahwa hikmat itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tapi hikmat itu suatu hal yang luar biasa yang Tuhan telah berikan
biarlah itu semua kita kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan, hormat, puji bagi nama Tuhan. Baiklah, pada kesempatan untuk pagi hari ini, kita akan berikan suatu ayat hafalan kepada kalian semua. Dan seperti biasa, kalian meng-sharekan di grup ini. Untuk minggu pagi ini, kita akan ambil ayat hafalan kita pada Ibrani 4 ayat yang ke-15. Saya ulangi ya, Ibrani 4 ayat yang ke-15. Yang berbunyi, sebab imam besar kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itu ayat hafalan yang harus kalian hafalkan untuk minggu pagi ini. Dan juga, nanti juga ada tugas ditulis di kertas, ada beberapa huruf yang terbalik-balik, lalu kalian susun menjadi suatu kalimat yang akan menjadi berkat untuk kalian dan kita semua. Baiklah, inilah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Namun sebelum kita menutup firman Tuhan pada minggu pagi hari ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong kami pada hari ini untuk kami boleh belajar firman Tuhan mengenai Yakobus. Biar Tuhan akan memberikan hikmat pada kami semua, supaya kami boleh mengerti isi firman Tuhan dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh beribadah. Ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah firman yang sudah kami dengarkan tertanam di hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkatilah guru-guru yang sudah mengajar kami pada hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yo, I ain't fearing for my team, so they can acquire you. Trying to make it.